Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzalal qur'ana hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil muqam, amma ba'du. Al-Quran harus dibaca, dihatamkan. Tidak hanya sekedar baca, acak, baca, pilih, baca ayat, kemudian pindah lagi, harus tertib dari awal sampai akhir, dari Al-Fatihah sampai An-Nas tuntas, yang disebut dengan hatam. Kemudian kapan waktu yang baik menghatamkan Al-Quran? Maksudnya hatam Al-Quran artinya ada seremonial, ada kegiatan, ada aktivitas kegiatan yang namanya khatmul Quran. Nah, di situ ada doa dan seterusnya. Di antaranya Mansur bin Zadan, di antara tokoh tabi'in yang dikenal sebagai ahli ibadah, itu menghatamkan Al-Quran di antara zuhur dan asar. Menghatamkan Al-Quran di antara maghrib dan isya, maksudnya antara zuhur dan asar, antara maghrib dan isya. Kemudian bagaimana caranya nih supaya bisa melakukan kegiatan hataman Al-Quran? Nah, di sini disebutkan kalau antara maghrib dan isya, isyanya diakhirkan tuh. Nah, karena waktu maghrib kan singkat, isyanya diakhirkan sampai pada 1/4 awal malam. Itu kalau bulan Ramadan sholat tarawehnya ditunda karena sholat isyanya ditunda agak malam gitu. Kemudian Mujahid rahimahullah menghatamkan Al-Quran pada bulan Ramadan di antara maghrib dan isya. Kemudian pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, luar biasa, ada orang-orang yang menghatamkan Al-Quran, bacaan Al-Quran dalam 1 rakaat. Maksudnya di waktu sholat menghatamkan Al-Quran di 1 rakaat. Itu jumlahnya kata Imam Nawawi banyak sekali, di antaranya Utsman bin Affan, Tamim Ad-Dari, Sa'id bin Jubair. Itu sahabat-sahabat menghatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat di malam hari, luar biasa. Begitu juga Imam Abu Hanifah itu menghatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat di malam hari. Paling tidak di 1 malam itu Imam Abu Hanifah membaca Al-Quran 1/3 Al-Quran. Tiap 3 malam itu hatam Al-Quran. Sudah barang tentu ini berbeda antara satu orang dengan orang yang lain. Barang siapa yang ingin lebih mendalami, menghayati kandungan Al-Quran, mungkin ya tidak terlalu banyak menghatamnya karena dia lebih fokus memahaminya. Nah, ada lagi orang yang sibuk dengan mengajar, mungkin tidak terlalu banyak menghatamkannya. Ada lagi pejabat pemerintah ngurusin umat, juga tidak
terlalu banyak menghatamkan Al-Quran, tapi yang jelas mereka tidak ada yang tidak hatam Al-Quran dalam 1 bulan sekali dan seterusnya. Oleh karena itu Imam Nawawi mengingatkan jangan sampai ada di antara kita yang mengaku sebagai umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengiman di Al-Quran sebagai kitabullah, kemudian tidak baca Al-Quran dan tidak menghatamkan Al-Quran. Ya, sedapat mungkin membaca Al-Quran dengan sebanyak-banyaknya, dengan catatan jangan sampai merusak makhraj, tajwid, merusak bacaan. Dan jangan sampai juga ada di antara kita sama sekali mengabaikan baca Al-Quran sehingga nggak baca Al-Quran. Paling tidak begini, tidak ada hari tanpa Al-Quran. Bagi para pemula yang belum, mungkin masih berat bagi kita, 1 hari 1 juz. Bagi para pemula paling tidak ada hari selain bacaan di luar sholat, di dalam sholat, ya di luar sholat nih. Tidak ada hari tanpa Al-Quran. Bacalah Al-Quran walaupun hanya misalnya 1 halaman begitu. Terus ditingkatkan sampai 1 lembar gitu kan. Ditingkatkan sepertiga Al-Quran, ditingkatkan sepertiga juz, misalnya separuh juz, setengah juz, kemudian sampai 1 juz, 1 hari 1 kali, itu mudah. Membaca Al-Quran 1 hari 1 juz itu sangat mudah sebetulnya. Kita dapat membaca Al-Quran 1 juz paling lambat. Bacaan yang baru belajar masih terbata-bata itu paling lama 1 jam. Lebih dari itu yang udah lancar bacaan bisa dibaca 40 menit. Lebih dari itu yang lebih lancar lagi bisa dibaca setengah jam. Lebih dari itu ada yang 20 menit. Ada yang bisa membaca 1 juz itu 15 menit. Mudah. Permasalahan kita apa yang kita baca. Kita sibuk berjam-jam membaca apa? Media sosial, baca WA, ada Facebook, ada Twitter, ada TikTok, ada apalagi tuh YouTube. Sementara baca Al-Quran paling lama 1 jam, paling lama 1 jam. Kalau diambil 1 waktu. Kalau kita cicil 1 jamnya setiap sholat, belum sholat 5 menit, setelah sholat 5 menit, udah cukup tuh. Tapi masalah kita kurang perhatian kita terhadap Al-Quran, sehingga Al-Quran ini tertinggal. Sementara bacaan wajib buat kita. Yang gak wajib, sunnah pun enggak, WA kita baca. Media-media yang lain, berita-berita yang enggak jelas itu habis waktu kita. Coba kita evaluasi, introspeksi diri kita. Berapa lama kita menghabiskan waktu untuk membuka media sosial? Berapa kali kita membuka aplikasi Al-Quran yang ada di dalam HP kita? Jangan-jangan gak dibuka. Ataupun dibuka pun itu waktu sisa. Sementara waktu-waktu inti kita membaca yang tidak terlalu penting itu tadi. Paling tidak kalaupun gak makruh atau gak haram itu mubah. Sementara baca Al-Quran sunnah muakkadah. Ya, sangat dianjurkan, tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, walaupun dalam keadaan musafir, dalam keadaan sakit, bahkan dalam keadaan perang sekalipun. Faqra'u ma tayassara minhu. Alima an sayakun minkum marda. Allah tahu ada di antara kalian yang sakit, tetap baca Quran walaupun sakit. Wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah. Ada lagi yang sibuk bisnis keluar kota, dalam bahasa orang-orang DPR kunker, reses, tetap aja baca Quran.
nggak boleh ditinggalkan. Bahkan wa akharuna yuqatiluna fisabilillah faqra'u ma tayassara min. Bahkan perang sekalipun dengan angkat senjata di hadapan musuh di medan perang tidak boleh lewat Al-Qur'an, baca Al-Qur'an. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan pesan-pesan yang disampaikan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar ini kita bisa lebih kuat lagi, lebih dekat lagi berinteraksi dengan Al-Quran, karena Al-Quran adalah pedoman hidup kita, ya, tuntunan hidup kita. Dan kalau kita ingin selamat dunia dan akhirat, maka diantaranya bacalah Al-Quran. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.